Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Teguh Zulmairi, mahasiswa PPG 2023 di Universitas Islam Negeri Syekh Muhammad Jamil Jabe, Bukit Tinggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya. Amin. Pada pagi yang cerah ini kita akan mempelajari materi tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam bertakwa. Sebelum memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita melihat beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, dapat memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam bertakwa, dapat menceritakan ketabahan Nabi dan sahabat dalam bertakwa, dapat menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, bersikap tabah dalam menghadapi masalah hidup. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang sebagai implementasi nilai-nilai dakwah Rasulullah SAW di tahun-tahun awal. Marilah kita melihat beberapa konsep. Yang pertama, masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, ketabahan para sahabat Nabi Muhammad SAW, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan, ancaman paman Nabi Muhammad, penguasa Mekah, siksaan kafir Quraisy dan pembukitan, ketabahan Khadijah, Abu Bakar, Sumayyah, Arqam bin Abil Arqam, Bilal bin Rabah. Masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Rasulullah SAW berdakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam selama 3-4 tahun. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW tentu jauh dari kata mulus. Banyak rintangan dan cobaan yang dilalui Rasulullah SAW selama berdakwah, bahkan banyak penolakan berupa hinaan dan celaan dari kafir Quraisy kerap beliau dapatkan. Dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi, Bapak ulangi, dilakukan di rumah bin Abil Arqam, Arqam bin Abil Arqam. Mereka yang masuk Islam dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi adalah Khadijah binti Khuwailid, merupakan istri beliau, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam, Ummu Aiman, Zaid bin Harisah. Mereka mendapat pengajaran agama Islam langsung dari Nabi Muhammad SAW dan merupakan orang-orang yang pertama masuk Islam yang disebut As-Sabiqul Awwalun. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Setelah turun surah Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Sadaqallahul azim. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Al-Hijr surat 9 ayat 94. Dakwah secara terang-terangan. Pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam dakwah secara terang-terangan adalah mengumpulkan dalam jamuan makan para kerabat dan orang-orang yang terpandang dari kaum Quraisy. Mereka diajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap sesama dan tidak boleh saling bermusuhan. Hanya sebagian kecil yang menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dan sebagian besar menolaknya, termasuk paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Lahab. Ketabahan atas ancaman paman Nabi Muhammad SAW. Pernahkah kita membaca kisah tentang Abu Lahab? Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad SAW yang selalu merintangi, mengancam dan menentang dakwah Rasulullah SAW, sehingga Allah mengabadikan Abu Lahab di
di dalam Quran surah Al-Lahab beserta istrinya Abu Lahab. Yang kedua, tambahan atas ancaman para penguasa Mekah. Penguasa Mekah tidak rela melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertambah pengikutnya. Mereka mengadakan pertemuan di Darul Nadwah, membicarakan tentang cara dan bersikap apa yang dapat digunakan untuk merintangi dakwah Nabi. Para penguasa Mekah memutuskan bahwa untuk merintangi dakwah Nabi adalah dengan cara menyebarkan kebohongan Rasulullah agar orang jangan sampai mengikuti dakwah dan menjauhkan diri dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, tambahan atas siksa kaum kafir Quraisy. Berbagai cara dilakukan kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika Nabi Muhammad melaksanakan sholat di masjid, ada yang melempari dengan kotoran binatang yang busuk baunya. Kotoran binatang itu mengenai kepala Nabi Muhammad SAW yang sedang sujud dalam sholatnya. Kemudian datanglah Fatimah putri Nabi membersihkan kotoran. Yang keempat, ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan Bani Hashim. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pemboikotan? Pemboikotan sama artinya dengan pengucilan. Kaum kafir Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim karena menganggap bahwa Bani Hashim selama ini membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Dengan pemboikotan Bani Hashim, Nabi dan umat Islam pada waktu itu menderita kelaparan, kemiskinan dan tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Akibatnya, tidak boleh melakukan jual beli dengan Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Tidak boleh mengadakan pernikahan dengan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib dan umat Islam. Dan yang terakhir, tempat tinggal umat Islam diasingkan di bagian utara kota Mekah dan dijaga ketat oleh kaum kafir Quraisy sehingga tidak dapat berhubungan dengan masyarakat. Nah, selanjutnya ketabahan Khadijah binti Khuwailid merupakan istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah selalu mendukung dakwah Nabi Muhammad dengan harta benda, bahkan jiwa dan raga. Banyak harta bendanya yang digunakan untuk kepentingan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Khadijah banyak menghadapi ancaman dan cacian dari kaum kafir Quraisy. Mereka menyuruh Khadijah agar mau membujuk Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya, namun bujukan itu ditolak. Yang kedua, ketabahan Abu Bakar. Abu Bakar adalah salah satu sahabat yang selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW, bahkan sering pergi ke masjid bersama-sama untuk menunaikan ibadah sholat dan menyuruh untuk memeluk agama Islam kepada kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, ketabahan keluarga Sumayyah. Siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Yasir. Yasir adalah suami dari Sumayyah. Mereka sekeluarga disiksa oleh majikannya yang bernama Abu Jahal. Mereka diikat, kemudian diseret dan dijemur di panas matahari beralaskan pasir yang dibakar. Kemudian ketabahan Arqam bin Abil Arqam. Arqam bin Abil Arqam adalah salah satu sahabat Rasulullah yang kuat iman dan pendiriannya. Ini dibuktikan dengan rumah tempat tinggalnya menjadi pusat dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi selama 3-4 tahun. Melalui pusat dakwah di rumahnya, tambahlah pengikut dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, tambahan Bilal bin Rabah. Kisah perjuangan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Namanya adalah Bilal bin Rabah, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memiliki kisah menarik tentang sebuah perjuangan mempertahankan akidah. Sebuah kisah yang tidak akan pernah membosankan. Walaupun terus diulang-ulang sepanjang zaman, kekuatan alurnya akan membuat setiap orang tetap penasaran untuk mendengarnya. Baiklah, cukup sekian materi hari ini. Jangan lupa tugasnya untuk minggu depan dan
lupa kalian pelajari materi ini tadi dengan sungguh-sungguh. Sekian dan terima kasih. Bapak ucapkan hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.